Dan teman-teman saya juga banyak yang cerita, cuman nggak mau mengeksplor lah, nggak mau mengekspos lah. Jadi harusnya kita sudah harus naik kelas gitu ya Pak? Ya, aware lah Ya. Ini terhadap. bukan soal naik kelas doang nih Ayah. Ini Ini sakit kepala nih kita ini. Naik kelas tuh kalau bahasa pengetahuannya. Tapi kita yang udah kadung nanam bubar kantor. Saya aja di kebun nggak mau nanam alpukat kecuali dengan rustok yang ini gitu. Apa yang kita tahu tuh jadi kayak bubar. Artinya, gini, Pak. Pernah tanya, betul. Aku pernah tanya ke, kan selalu saya yang nanya ya. Kalau pergi ke banyak pekebun-pekebun. Gak apa-apa tuh Pak. Saya nanya beneran, gak apa-apa tuh Pak bijinya ini. Gak apa-apa memang ini. Nanti yang akan menentukan dia rasanya mikir apa segala macam itu interest yang di-attachkan itu gitu. Tapi kalau hanya sekedar tumbuh mungkin iya ya Pak. Tapi ketika kita sudah ngomong Banyak industri, faktor-faktor yang produksi, lain. Ya. barulah di situ ya. Nggak bisa itu kita andalkan begitu. Kan itu bijinya ini. Saya juga jawab yang sama. Enggak, itu nggak masalah. Yang penting interest ya. Ya karena pengetahuan Anda hanya sebatas itu, sama dengan saya juga begitu. Sebelum terbuka dan Yo. tercerahkan ya Pak. Saya nggak nyalain kok teman-teman. Memang begitu adanya, ilmunya datangnya segitu. Begitu naik ilmunya, waduh, kok yang kemarin gimana ya? Ya udah, syukurin aja. Syukurin ya. Mau Justru kita diapain? bisa dibukain sekarang ya. Iya, daripada kita dibukain 20 tahun yang akan datang, lebih pusing. Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan kami di channel Mangalo Farm. Dan kali ini berguru lagi ke Pak Haji Zeki di Spekta Farm. Halo Pak. Halo juga. Udah lama banget ya? Ada kali 2 bulan ya Pak ya? Lebih lah. Ya 2 bulan lebih nggak kesini. Nah, kita kan lihat Facebooknya Pak Haji nih, ya kan? Pak Haji banyak kasih insight-insight, ya kan gitu. Sebenarnya apa Pak? Yang dalam pikiran Bapak yang mungkin bisa di-share untuk kemajuan alpukat Indonesia lah gitu. Oh. Ya, nggak usah terlalu umum aja, umum. Maksudnya apa gitu? Yang sedang Bapak ulik, yang sedang Bapak kerjain. Jadi apa ya? Ya berawal sebenarnya dari kejadian di kebun kita sendiri waktu itu. Kualitasnya macam-macam lah khas. Itu banyak kena Phytophthora, kan sempat kita upload juga di Facebook. Mulai dari lagi berbuah nggak bisa panen. Terus ya kita cari literatur lah. Ya ujung-ujungnya ini gimana ceritanya kita bisa nanam alpukat yang sustain. Penyakit atau penyakit yang ditakutkan di petani alpukat itu ya Phytophthora cinnamomi, dan itu udah dunia kelasnya, bukan di Indonesia, dunia ya, di semua negara lah. Makanya mereka melakukan riset tentang rootstock. Gitu. Kalau kena si Phytophthora ini habis. Apa? Teman saya di Kerawang kan tanam dan dia udah kontrak sama supermarket tahun ini hampir setengah kebun. Padahal pohonnya lagi berbuah. Mati semua setengah kebunnya. Setengah kebun, dia udah kontrak setengah kebun loh. Dan itu mimpi buruk banget ya Pak, buat pekebun tuh mimpi buruk. Mimpi buruk lah, kan semua udah dihitung berapa expend money atau investasi yang dikeluarkan terhadap perkebunan. Let's say kita ngomong satu pohon lah, sampai return of investmentnya berapa lama, back period dan lain-lain. Begitu 4 tahun belum balik investasinya, Tahu setengah kebun bubar kan, pusing. Akhirnya mulai dari nol lagi. Kalau tidak diganti dengan metode yang udah distandarisasi dunia, ya akan kejadian begitu lagi. Jadi memang yang namanya belajar standarisasi dunia tuh wajib harusnya ya Pak. Iya. Sebelum kita memulai kebun dong. Iya. Apalagi skala besar. Iya, karena mereka udah sukses. Betul. Mereka kan udah ekspor. Betul. Udah ekspor. Dan mereka sustain ekspornya. Gitu loh. Makanya di Asia Tenggara, saya belum nemuin tuh ekspor alpukat. Padahal kan notabene Asia Tenggara tropis dan ya lebih bagus. Tapi saat ini belum ekspor. Karena ya tadi teknologi untuk klonal rustok ya, untuk batang bawah itu belum mereka miliki. Mungkin ya, ini tanda kutip mungkin ya. Berarti kita teknologi ya Pak. Kalau udah ngomong kebun agak besar ya. Kalau mungkin kebun-kebun kayak kami mungkin masih kecil banget, itu bukan nggak lagi disebut kebun ya, baru belajar gitu. Tapi kalau udah ngomong kebun
skala massal, gitu. skala massal. Tapi enggak juga lah, kita let's say lah kita ngomong ya di nursery di luar negeri ya yang sudah punya nama gitu ya, kayak di Brocco, di Cracky, di LSBST, Brocco di USA dengan grup Westphalia-nya dia di New Zealand. Anda kalau beli bibit itu ketahuan tuh bawahnya, batang bawahnya harus stoknya apa. Jadi misalkan Anda pengen beli bibit khas, batang bawahnya udah kelihatan. Dikasih tahu sama dia, khas on Jutano, khas on Duk Seven, khas on Bounty, khas on Dusa, dan lain-lain. Karena dari situ mereka akan mengerti, oh ternyata di tempat saya nih 4 musim dan temperatur paling ekstrim misalkan 20 derajat. Kan environment bisa frost. Carilah batang alpukat yang tahan frost. Contohnya ya Zutano, tahan terhadap frost. Pak, bentar. Ini kayaknya, dingin ya maksudnya. Ini kayak lompatnya jauh banget nih. Dulu waktu pertama kali kita belajar ya untuk apa sih orang alpukat yang bagus, yang kita layak tanam, kan gitu ya? Ya. Awal banget tuh. Ya. Atau durian apa sih yang mau kita tanam gitu kan? Kita tanamlah yang peminatnya banyak, harganya tinggi kan gitu ya, Pak? Waktu itu kan kita bilang, oh terus ini ngebibitnya gimana? Oh caranya gimana? Ya kita pergi ke kebun-kebun orang, termasuk mungkin ke sini kan? Apa yang dilakuin ya? Berarti bijinya semai biji gitu kan? Bijinya dari mana Pak Haji gitu? Dari mana aja? Sapuan. Kan, gitu kan? Nah, dulu ilmunya kan begitu. Sapuan. Begitu dulu. Gitu kan? Nah, terus nanti kita apa Pak? Disamcuk dengan entres yang kita mau, yang betul. Bagus gitu. Betul. Ternyata ilmu kayak gitu nggak cukup nih. Nggak cukup ternyata. Ini jadi naik nih. Naik. Kalau kita udah ngomong skala yang besar, nggak cukupnya di mana Pak? Boleh supaya teman-teman, saya aja ngerasa itu lompatan negeri, apalagi mungkin teman-teman yang nonton ya. Ternyata ilmu gitu nggak cukup kalau menurut Pak Haji, karena ternyata bisa terjadi kegagalan pada saat nanti mau panen, bisa bubar. Apa yang sudah dihitung bubar. Makanya di luar negeri semua diperhitungkan dengan matang. Contohnya negara Peru. Bapak kan berkebunnya udah berapa tahun Pak di sini? Ciapus udah berdiri dari 2017 saya baru nanam alpukat kan udah di September. 2017 ya. Ya. Sekarang 2023. 6 tahun dong. Dari 2017 Bapak udah tahu bahwa batang bawah itu sangat berpengaruh atau baru 2018 akhir saya baru tahu sebenarnya. Padahal udah nanam. Udah nanam. Cuman sampai di mana kita nggak peduli banget karena ribet lah prosesnya. Mesti nyangkok, kita nggak bisa nyangkok, kita nyoba nyangkok gagal mulu kok. Dulu nih saya udah nyangkok, gagal mulu, malah alpukat susah dicangkok. Udah akhirnya kita balik normal lagi, tanam biji, samcuk, bablas semua. Nah ternyata seiring waktu berjalan mulai tuh tumbang, gujluk. Dan kita bawa, di Ciapus. Buahnya banyak tapi gak bisa panen, bubar. Batang mulai kering, daun menguning, akhirnya menciut, dan kita bongkar akarnya. Ya itulah si Phytophthora tadi. Cinnamon itu. Itulah penyakitnya. Ya, dan itu jadi momok petani di dunia, petani alpukat ya. Di dunia ya. Di dunia ya, bukan di Indonesia loh. Cuma di Indonesia doang, ya. tetapi di dunia. Nah, ternyata bagaimana siasat kita atau strategi kita supaya si Phytophthora ini nggak jadi momok yang menakutkan lagi? Solusinya adalah yaitu kita menggunakan batang bawah yang memang sudah teruji oleh riset yang dilakukan oleh luar negeri. Bahwa dia bahwa dia tahan atau apa sih sebetulnya? Bukan tahan ya. Toleransi terhadap Phytophthora ini. Terus toleransi terhadap salinitas. Apa sih salinitas? Garam. Garam tuh apa? Pupuk tuh garam. Jadi kadang kita memupuk nggak sadar kalau ternyata batang bawahnya itu nggak tahan garam. Kan kita nggak tahu genetiknya. Kita nanam merustok kan nggak tahu genetiknya. Asal aja kan bijinya kan kita dapat aja kan? Iya. Oke. Dan nggak mungkin juga kita nanam biji miki akan jadi buah miki kan? Nggak tahu Pak. Gimana? Oh, Bapak yang namanya teman-teman mungkin juga coba Pak, boleh Pak, kita nanam jadi biji. Ini kan ada dua propagation ya, perkembangbiakan tuh yang dilakukan secara vegetatif dan generatif.
Oke. Ya, propagation tuh ada generatif dan vegetatif. Kalau generatif tuh apa sih? Ya perkembangbiakan lewat biji. Biji, oke. Ya, terus kalau lewat biji, same nggak? Sama nggak dengan mother tree-nya? Enggak. Itu udah mandatory. Oke. Jadi kita bilang itu F2 lah. Oke. Jadi kalau Anda kumpulin biji Miki, ya nggak akan jadi Miki. Oh, sesungguhnya begitu ya, Pak? Ya memang begitu. Anda baca aja. Ya, Oh. nah nanti begitu tumbuh varian baru, terus bagus, Anda namain sendiri nggak apa-apa. Iya. Nah itulah F1 indukan yang Anda namakan. Itu F2 namanya. Oke. Ya, F2-nya dari Miki. Oke. Ya, jadi varietas baru. Oke. Ya, Kalau ternyata dia enak, baru kita namain dong. enak dan genjah. Ah, iya betul. Ya, enak, genjah, Genjah. produktivitas oke, segala macem lah pokoknya Ya, ya. itulah unggulan-unggulan itu kan. Ya. oke. Akhirnya kita namain dan di branding bahwa Ya. mungkin didaftarin lah, Ya, apa oke. connect lah. Terus dijual bijinya, buahnya testimoninya enak, Anda Ya. namain, gitu kan? Nah, itu F2, perkembangbiakan secara generatif. Ada lagi perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu kayak singkong di setek. Mawar di setek itu vegetatif. Ya. Sama nggak dengan induknya? Sama. 100%. Jadi justru yang vegetatif itu yang sama dengan induknya ya? Yes. Genetiknya 100%. Same like mother tree. Dan harusnya itu yang dibawa ke alpukat. Itu yang harusnya dilakukan di alpukat. Tetapi Iya, dilakukan kalau memang dia sudah tahu rootstock yang dia pakai memang toleransi terhadap Phytophthora. Nggak sembarangan rootstock Anda bisa pakai. Misalkan gini ya, Anda pengen seragam. Iya, seragam doang boleh. Tapi apakah keseragaman itu akan tahan terhadap Phytophthora? Belum tentu. nanti kita tahunya setelah 4 tahun lagi ya. Buang waktu lagi, buang duit lagi ya. Iya, buang duit lagi. Iya benar. Makanya kita memilih rootstock yang memang Proven secara riset Ya. dari dunia memang dia tahan. iya, begitu. Satu. Yang kedua, kelebihan dari kita namanya Clona rootstock. Sebenarnya bahasa kita cangkok lah. Bahasa kita cangkok, tapi di dunia, di internasional atau secara apa ya, secara resmi namanya adalah Clona rootstock. Clona rootstock. Oke. Clona rootstock tuh batang bawah ya, Ya. tapi yang seragam tadi dan Ya. terstandarisasi. Iya. Boleh gitu ya? Iya. Oke. Ya contohnya kayak ada Zutano, ada Duk Seven, Tapi kan ada jujur mahal, Dusa, Pak. ada Bounty, ada Latas. Tapi kan jujur mahal Pak itu. Iya mahal, tapi kan gini ya, Anda mikirnya mahal, tapi kalau sustain kan akan lebih Baik, nyaman. lebih itu ya Iya, lebih dibanding nyaman dibanding Anda murah tapi 4 tahun bubar. Ya pilihan ada di tangan Anda lah. Betul. terserah sih ya Pak. Betul, terserah betul. sih. Tapi yang mesti jadikan catatan, Peru itu udah 5 tahun riset dari tahun 2010 sampai 2015 buat mencari Clona rootstock dan nggak ketemu-temu. Akhirnya dia undang Broko, nursery besar di dunia dengan Westphalia networknya, dia di USA, dan Kuerski dari Alas Beste buat memperbanyak Clona rootstock di Peru. 1.800 hektar dia tanam tahun 2017 dan sekarang sustain ekspor nomor 3 di dunia. 2017 tanam, sekarang 2023 itu hanya 6 tahun loh. Ya sustain. Iya ya, maksudnya Sustain artinya berkelanjutan. ya artinya dalam 6 tahun mereka bisa berbalik dari sesuatu yang tidak standar menjadi sesuatu yang sangat standar kan? Itu Ya. kan? Saya udah posting di Facebook mengenai cerita tentang Peru ini. Dan itu resmi. Dan itu sangat Menginspirasi lah di kita. Kena dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Jadi mulailah dari hal yang memang benar-benar sudah jadi standar lah. itu yang sedang Bapak ulik ya. Yes. Jadi kalau udah standar rootstocknya, nanti buahnya seragam tuh. Giliran fast flowernya seragam, ngitung tonasenya per hektar juga seragam. Baru tuh hitung-hitungan kita bahwa bisnis alpukat ini sekian baru masuk. Yes, exactly. Kalau hitungan kita yang kemarin-kemarin dengan rootstock yang tidak seragam, ya potensinya ya nggak ada kemungkinan besar gagal. Hitungan itu tidak akan tercapai gitu Pak. Yes. Oh. Sejujurnya begitu ya Pak. Ya, Kalau mau jujur-jujuran ya. kan gini ya, kita nge-refer data keluar. Ya. Tapi kita nggak nge-refer
persoalan di luar. Persoalan di luar masalah rusok. Salah satunya. Kita cuma lihat harvestnya, Oh, kita iya. cuma lihat duitnya jadi sekian, panennya sekian. Yang saya ceritakan juga begitu memang. Tapi kita nggak ngeliat rustoknya. Begitu ngeliat rustoknya kita mikir lagi. Mundur ya. Tapi harus dicoba. Kalau enggak kita akan ketinggalan terus. Peru bisa bergerak aja dengan komitmen yang tinggi. Akhirnya dia eksportir nomor 3 di dunia setelah Meksiko, Chili, Peru. Varian dia khas tetap itu. Hasis the most famous in the world lah. Famous in the world lah. Until 95% lah. Ekspor. Tapi di Indonesia sama rustok Ya belum aware. Artinya kan semua yang ditanam di Indonesia Raya kita yang tercinta ini belum ada. yang Belum bikin ada. gitu. Belum ada kan? Bisa dibilang? Saya nggak tahu tapi sejauh ini sih belum. Saya tidak tahu tapi sejauh ini sih belum. belum. Makanya saya endorse terus di Facebook, di medsos. Kecuali mungkin ada yang impor dari luar gitu kali Pak Haji. Oh iya. Iya. Ada teman saya di Cijapati. Dia bawa masuk. Yang memang sudah aware dari awal. Iya. Dan sampai saat ini dia lagi pesan-pesan. Iya. Dan dia tanam sepat di ketinggian 900 mdpl, 900 sekian lah, 1000. Sepat dengan rustok dengan bibit yang dia datangkan dari Aussie. Dan rustoknya saya nggak tahu tapi dugaan saya itu Zutano atau Dusa. Dan begitu dia tanam, dia bandingin dengan rustok biji lokal. Itu hampir 3 kali lipat diameter batang bawahnya. Hasil yang si Zutano ini Iya, dengan umur tanam yang sama dengan yang biji tadi. dengan biji kita, dengan biji inilah kita nggak Dengan tahu apa. sepat yang dari biji di Indonesia. Oh, dengan sepat yang dari biji Indonesia. Gitu. Dan produktivitasnya pasti jauh beda lah. Pak, ini mengagetkan loh. Dulu-dulu kita kagak peduli batang bawah, Pak, sumpah, Pak. Sama saya Iya. juga. Iya kan? Iya. Kita hanya peduli interestnya apa yang di-attach di situ. Ya, artinya nanti Disantukan. artinya nanti interestnya apa kita tunggu buahnya apa Nggak, 4 tahun lagi kita baru tahu berarti ya, ternyata pohon kita itu tidak tahan terhadap pitopora apa segala macam ya bisa bubar kantor benar. Oh iya. Satu itu. Yang kedua gini, keuntungannya Clonal Rootstock ya bukan soal Phytophthora aja. Phytophthora is Salah mandatory satu, lah. ya Satunya. betul. Yang berikutnya, Yang berikutnya, kalau genetiknya seragam dalam satu kebun, itu flash floweringnya juga seragam. Jadi Anda nggak susah tuh. Kalau sekarang yang terjadi di kebun kita, karena rootstocknya tidak seragam, Anda mesti tagging tuh. Nomor 1 sampai nomor 10. Misalkan nanam satu varietas A lah ya, atau kita sebut aja Mickey lah, kita tanam. Ya, jadi nomor 1 sampai 10 berbunganya bulan Januari itu. Nanti nomor 11 sampai 30 berbunganya mungkin Februari atau apa gitu. Jadi begitu kita kontrak sama supermarket untuk tonase, kita mesti seleksi tuh. Dari 1000 pohon yang berbuah bulan Januari mungkin ada 200 pohon yang berbunga ya. Nanti bulan Juni ada lagi yang berbunga gitu. Jadi nge-grab maninya tuh gak set. Ya artinya bukan panen raya gitu ya. Yes. ya, karena memang secara genetik nggak sama. Ya iya, makanya ini Gitu kan kelebihan. ya? Ya, itu saya kan. Betul. Itulah Ya, efeknya kan. Betul, Ya. ini kelebihan Clonal Rootstock. Ya, Karena jadi- genetiknya sama, nanti flash flowing-nya juga sama. Ya. Terus kalau ada identifikasi penyakit juga sama karena genetiknya sama. Jadi gini Gitu. Pak Haji. Terus oke gini ya, kenapa sih orang pakai rootstock yang memang sudah pilihan dan di riset sama luar? Risetnya nggak tanggung-tanggung loh mereka 15 sampai 25 tahun. Ya, ya mereka pasti ngelihat ini tumbuhannya vigor, support terhadap batang atasnya. Vigor tuh apa? Kokoh. Ya, Kokoh. kokoh terus kompak gitu kan, cepat Nggak meleot-meleot lah ya, nggak meleot-meleot ya. cepat pertumbuhannya, terus buahnya juga banyak. Nggak mungkin lah mereka milih rootstock yang vigor tapi buahnya sedikit, nggak mungkin logik. Pak Haji, berarti sekarang rootstock ini salah satu yang paling penting menurut Pak Haji dong. Bukan menurut saya, menurut dunia. Ya. Kan tadi saya udah bilang, udah di Facebook udah saya endorse tuh. Ya, bukan sekarang. Puluhan tahun yang lalu, momok para petani itu adalah
Phytophthora. Sampai saat ini Phytophthora belum ada obatnya. Kalaupun sembuh sifatnya temporary. Saya juga di kebun dulu juga pernah ngalamin. Yang saya sempat cerita di Mangalu, kita jual mobil sebagian sembuh-sembuh. Tapi begitu masuk musim hujan, environment-nya mendukung, kena lagi. Bahkan lebih ekstrimnya, begitu mau berbuah, bubar, nggak bisa panen, buahnya hitam. Itu nanti efeknya ke root penyakitnya namanya. ROOT, root. Busuk akar lah bahasa kita lah. Nah, pohon bapak yang udah gitu udah Bubar udah semua, saya gali udah bubar semua. Sepat yang dulu bagus juga bubar. Padahal udah besar gitu ya. Udah besar, udah berbuah, udah panen kedua, lagi nunggu panen ketiga, bubar. Dan teman-teman saya juga banyak yang cerita, cuman nggak mau mengeksplor lah, nggak mau mengekspos lah. Jadi harusnya kita sudah harus naik kelas gitu ya. Pak? Ya, aware lah Ya. ini terhadap. bukan soal naik kelas doang nih, Ayah. ini- Ini sakit kepala nih kita ini. Naik kelas tuh kalau bahasa pengetahuannya. Tapi kita yang udah kadung nanam, bubar kantor. Oke. Saya aja di kebun nggak mau nanam alpukat kecuali dengan rootstock yang ini gitu. Sekarang mau Ricciapus nanti saya tanam Onzutano atau Onduk Seven. Jadi tidak ada lagi model Biji apa namanya? sapuan, Biji saya sapuan. nggak tahu genetiknya, nggak ada. Kita tahu genetiknya sekarang di kebun saya ya. Ya. Dan beberapa teman sudah mulai ngikutin. Saya udah mulai memproduksi walaupun skala kecil. Waduh. Ini sakit kepala ini, Pak. Nah, artinya gini, kalau ya ini salah satu pencerahan yang bagus sekali gitu ya. Iya sih. Dan Untuk yang baru mau mulai, happy banget nih bisa dapat informasi seperti ini kan, ya kan? Dibanding nanti ya Memang kayak bibitnya mahal karena memang prosesnya juga lama. Lama. Cuman ya sustainable. Kenapa Peru bisa eksportir nomor 3 di dunia? Ya itu tadi saya cerita 2010 sampai 2015 mereka riset rootstock gagal. Akhirnya dia undang Brokow. Ya, Nursery besar di USA dengan networknya Westphalia tuh dengan produknya Gemma salah satunya. Terus sama Alas Beste. Dia bikin tuh 2 tahun dia bikin untuk skala 1.800 hektar dan dia sekarang ekspornya nomor 3. Jadi mendem 2 tahun tapi habis itu loncat gitu. sampai nggak bisa nanya gua, Pak. ini bukan loncat lagi. Terbang gitu ya. Nah, ini sih mengagetkan dong. Judulnya kan mereka gini ya, masa depan alpukat di Peru bergantung batang bawah. Oh iya benar. Bergantung pada Rootstock, batang bawah. Begitu. Itu tagline-nya begitu. Artinya kan ini negara. Dan gitu kalau Anda pergi ke luar negeri, ke nursery yang udah memang punya nama, Anda beli atas bawahnya tahu. Atasnya tahu, bawahnya tahu. Misalnya khas Onzutano, khas Onduk Seven, khas All Bounty. Nah, itu yang saya Di kita bilang. nggak ada. Itu saya bilang, Pak. Saya juga begitu Berarti- dulu. Berarti Pak Haji, Iya. yang Ricciapus yang kami tanam dari Pak Haji itu Read on nggak tahu. read on nggak tahu gitu ya. Read on biji asalan. Saya mau ngomong apa adanya. Memang begitu. Oh, makanya mungkin ada juga beberapa yang pertumbuhan reed saya yang di sana itu Ada nggak yang seragam. bagus, iya nggak Ada yang seragam, bagus sama iya. enggak, Karena ada yang genetiknya nggak seragam, genetik bawahnya nggak Ya, jadi- seragam. gitu. Makanya kemarin itu saya pangkas-pangkas. Coba Anda ambil tuh ya. Nah, yang tadi itu ya. Ini, Pak, mana? Yang ini, sebelah sini yang tadi tuh, yang read on. Oh, itu read on. Ya, Itu ya. Itu ya sih posisi. ada ini ya. Nggak apa-apa. Apa nih, Pak? Nah, ini Zutano. Ya, ini bijinya biji sapuan. Saya microcloning. Habis itu tumbuh Zutano. Zutanonya saya cangkok. Saya tutup aluminium foil biar temperaturnya terjaga. Terus environmentnya, humidity juga mesti dijaga. Nah, ini reednya udah tumbuh. Jadi saya nanti kalau mau nanam reed Ciapus ini ya Onzutano. Nanti saya bawa potong nih. Nah, ini genetiknya Zutano. Bijinya nggak saya tanam. Jadi saya mulai ngebuning di kebun saya dan beberapa temen itu rootstocknya udah seragam. Dan
Rustok seragam dunia ya, bukan seragam Indonesia. Karena Indonesia belum melahirkan Rustok. Ini Jutano, ini Reciapus. Iya. Di dalamnya ini masih banyak rumusan-rumusan. Oh ya kan, warnanya. ya Anda kasih hormon akar lah, terus kasih media lah biar tumbuh akar. Goalnya kan tumbuh akar. Gua sampai nggak bisa nanya pas sumpah. Nggak tahu mau nanya apa, karena kayak bubar gitu. Apa yang kita tahu tuh jadi kayak bubar. Iya. Saya pernah tanya, betul. Aku pernah tanya kan selalu saya yang nanya ya. Kalau pergi ke banyak pekebun-pekebun, nggak apa-apa tuh Pak. Saya nanya beneran, nggak apa-apa tuh Pak bijinya ini, nggak apa-apa memang ini. Nanti yang akan menentukan dia rasanya Mickey apa segala macam itu interest yang di-attachkan itu gitu. Tapi kalau hanya sekedar tumbuh mungkin iya ya Pak. Tapi ketika kita sudah ngomong banyak industri, faktor-faktor produksi, yang lain. Ya. barulah di situ ya. Nggak bisa itu kita andalkan begitu ya. Kalau mau ngomongnya, I don't know skala besar. Anda pergi ke Australia atau ke New Zealand, ke nursery, pasti dikasih tahu batang bawahnya. Jangankan itu Pak Haji. Jadi gini, kayak misalnya kita ngelihat pertanian di luar negeri ya. Misalnya apel atau kiwi atau alpukat itu pada musim harvest atau apa namanya panen itu seragam semua. Ya, karena Rustoknya seragam. Betul. Enggak bukan itu. Itu di luar negeri, paham Iya. enggak? Yang saya sesali ini sebenarnya adalah kenapa kita baru tahu, kita baru dibukain sekarang itu sebenarnya. Justru kita bersyukur sebenarnya dibukain Oh, iya. sekarang. Kenapa? Dibanding kita nggak dibuka-bukain ya Pak. Beberapa teman malah bilang kita baru bisa nyamain luar negeri 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena keseragaman Rustok. Teman saya yang ngomong, lu gila, bilang saya gila ngeriset ini untuk ngeluarin akar alpukat. Alpukat kan susah dicangkok, kecuali yang batang besar ya. Kalau setek yang batang gede nih yang hardwood, kita ngomongnya hardwood ya, kita kan udah proven ya. Cuman berapa volumenya seragam nggak nantinya, kan stek kan ada yang batangnya sekian, diameternya sekian kan beda. Iya. Keseragaman dalam satu kebun tuh nggak bisa dijamin. Tapi kalau dengan metode Cangkok klonal Rustok yang begini kan keseragaman kebun terjamin. bisa dijamin ya. Iya, jadi Karena rata. rata ya usianya ketika dicangkok sama. Iya, Pak, ya? tapi kalau Anda cangkok di pohon indukannya ya nggak seragam lah. Iya benar ya. Beda-beda Satu yang ya. kedua, begitu ada kebutuhan banyak, berapa pohon yang Anda punya, habis sekali cangkok tuh. Bubar, nunggu lagi setahun berikutnya. Jadi sama seperti yang saya tanyakan tadi Pak Haji ya. Misalnya satu pohon, kenapa kita nggak bisa cangkok aja langsung semua di atas apa namanya pucuk-pucuknya itu ya. Itu bisa mati gitu ya. Ya iyalah, Anda habisin semua kok. Baru bisa begitu lagi mungkin 1,5 sampai 2 tahun Anda cangkok lagi. Sekarang kalau ada pekebun kebelet, mau nanam tahun depan, terus keseragaman, emang Anda bisa dapat keseragaman dari pohon indukan? Gak seragam lah. Gak seragam pertumbuhan ini besar kecilnya batang ya. Bukan genetik. Kalau genetiknya kan udah pasti seragam, karena kan dia dikembangbiakan lewat vegetatif. Kalau vegetatif seragam lah 100%. Jadi harusnya kita bersyukur ya Pak, bukan kita jadi apa ya, shock ya? Iya. Shock sih. Asia Tenggara ini belum pernah ekspor ya khas, padahal notabene kan kita tropis ya. Ada di pegunungan juga kan lebih sesuai lah. Meksiko juga kan tropis ya. Gitu. Mana bisa ekspor kita? Asia Tenggara ya, kita nggak ngomong Indonesia ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu ya, beberapa teman bilang karena dia belum menguasai teknologi. Wow, jadi Rustok itu ya Pak ya. Beberapa orang yang nanya ke saya, contoh lah ya, keluarga gitu ya. Kan itu bijinya ini, saya juga jawab yang sama, enggak, itu enggak masalah, yang penting interest ya. Ya karena pengetahuan Anda hanya sebatas itu, sama dengan saya juga begitu. Sebelum terbuka dan tercerahkan ya Pak. Saya nggak nyalain kok teman-teman. Memang begitu adanya, ilmunya datangnya segitu. Begitu naik ilmunya, waduh, kok yang kemarin gimana? Ya udah, syukurin aja. Syukurin ya, justru kita bisa dibukain sekarang ya. Iya, daripada kita dibukain 20 tahun yang akan datang, lebih pusing. Mana mau mereka teknologinya transfer ke kita? Kita harus cari sendiri bilang. Iya. Dia mau untuk ngasih tahu, tapi lu mesti bayar dia gitu. Iya, kayak Peru. Iya, kayak Peru. Gitu kan. Kayak Peru. Peru kontrak itu sama 2 nursery besar. Lihat aja di artikel. Ada tuh semua yang ngeluarin Peru kok. Ada tuh, saya udah upload di Facebook. Jadi Pak Haji inilah yang sedang diperjuangkan ya. 8 bulan. Betelor saya nih, beginian nih, sampai melintir. Betelor, betapa gitu. Betapa, Inilah ya yang sedang diperjuangkan ini. 8 bulan saya, sampai
Sempet mau mati listrik tuh gara-gara sering hormon tuh. Nggak bayar-bayar 2 bulan. Wow teman-teman, jadi ya saya juga gimana ya mau Kita nggak bisa ngomong speechless. gitu, ternyata bahwa wow gitu. Kalau udah ngomong apa ya, industri nantinya gitu, ya memang jangan main-main ya Pak. Iya. Kalau kita memang ngomong industri, tapi memang bener sih, kita juga kayak di industri kita. Apa kita main-main misalnya apa ya, di mana di oil and gas gitu? Apa ada orang main-main? Kan enggak, kan semua tuh Bisa. standarisasi Udah punya standar gitu. oil and gas. Ada standar Iya. kan gitu. Ya Nah, kayak alpukat juga kudu ada ya, standar. harusnya begitu. Nggak, sebenarnya titik pencerahannya dimulai dari sinilah ini Pak Ji ya. Titik pencerahan alpukat Indonesia lah. Ya kita nggak usah ngomong dunia ya, mungkin karena kita kan Iya. apa namanya. Mumet juga, sakit kepala saya jadinya. ini nggak tahu nih, nggak usah ngomong. Pak Haji, jadi gini aja nanti, kalau saya akan buka lahan yang baru, semua akan saya buatkan dengan rooftop Yang seragam. yang seragam, Yang si yang Itu diambil tuh. Yang pot yang mana? 2 biji. Yang pot. Nah, net pot ya itu tuh. Ini Iya, Bu. di situ. Nah, iya enggak apa-apa. bawa aja. Yang ada net potnya, ini kan Ini kan ada aluminium foilnya, ambil aja yang itu aja. Ya teman-teman, ternyata ya kalau kita mau baca literatur ya, masalahnya kita emang malas baca literatur. Saya juga malas baca ngomong literatur. boro-boro literatur, orang di Facebook aja suruh baca dari atas sampai bawah aja belum tentu mau. Padahal udah diterangin di tagline-nya begini-begini, nanya lagi tuh. Apalagi ngomongin literatur, apalagi bahasa Inggris, pusing aja. Betul. Ini apa Pak yang mau ditunjukin? Ya ini prosesnya. Jadi kan Anda bisa nonton lah di YouTube, ada apa di mana tuh di New Zealand ya, Linwood ya melakukan proses seperti ini. Mereka micrografting kan dari sini nih dengan entres di atasnya itu yang akan dijadikan rooftop nantinya. Entah itu Dusan, Zutano, untuk Seven, Bounty, whatever lah. Setelah tinggi ya dia cangkok ini kayak begini, cangkok. Kasih hormon, si media tanam, di maintain. Nanti berapa ya, 2 bulan lah sampai 4 bulan dikeluar akar, dipanen. Nah inilah rustoknya. Tinggal atasnya Anda mau tempel apa? Anda mau tempel khas, amiki, apa atau apa, dikol. Terserah. Terserah. Yang penting rustoknya sama. Iya, satu. Genetiknya sama. Kedua, rustok ini kan dipilih juga nggak abal-abal lah. Yes. Nggak mungkin lah mereka. Dan riset rustok itu kan 15 ke 25 tahun. Bukan. Rustok di dunia nih ada lagi yang terbaru 2. Mahal lagi tuh, belum keluar. Namanya Leola. Dari Merensky 6. Nggak bakalan bisa dapat dan nggak bisa keluar. Ntar kalau udah 10 tahun baru bisa keluar. Tuh, Merensky 6, Leola, nama merek dagang. Mereka mau. Ini mah kita dapat udah 20 tahun, 30 tahun lalu. Baru kita ngeh. Baru kita sadar ya Pak ya. Ntar yang Merensky 6 Leola tuh ininya 20 tahun lagi baru dikeluarin sama mereka. Lebih dahsyat itu Leola, Merensky 6. Jadi ada perusahaan yang khusus memang ngeriset ini di Ngeriset dunia. rustok ya Pak. Iya. Dan nggak mungkin dong kalau itu for nothing, pasti ada sesuatu yang Iya, dituju iya. kan, pasti ada duit gede dong, ya kan nggak mungkin. Malu mah di Alas BSD sampai sekarang udah 13 tahun risetnya masih jalan kok. Nggak usah ngomong. Anda bisa cek di Maluma Simposium dari 2017 sampai 2020 yang udah dirilis di YouTube. Anda bisa cek, filmnya 5 jam dan 2 sesi. Anda bisa cek. Mereka pakai Dusan, Zutano, Bounty. Aduh, Pak kalau udah berhasil nanti Pak. Maksudnya bagaimana kalau udah berhasil? Kalau udah berhasil nih Bapak panen banyak, Oh iya. kasih kita dong ya. Wah, rencana kan Mangalu saya mau taruh jadi demplot juga. Gimana? Ya naruh menumbuhin ini, ngebandingin sama bibit yang Oke. itu biji. Oh, Jadi oke. kan nanti Oke. di kita kan ada 2 varietas dunia nih, Yes. Duk Seven sama Zutano. Yes. Nanti Mangalu tanam itu. Atasnya terserah mau Ritiapus ke, tapi karena Anda dataran rendah, Rit. enggak, sebaiknya yang West Indi atasnya.
Oh. Ya West India bisa Mickey, bisa Richie Apus, Iya, bisa Richie iya, Apus dong. bisa Bisa dong. 034, pokoknya yang West India. Atasnya mah bebas. Yang kita butuhin ya sama seperti rumah lah. Kalau lu bangun pondasinya kuat, Iya. kan lebih nyaman lu mau itu. Memang kayak agak lebih mahal ya Iya. Pak, tapi Lu nyaman. dan Ya, kedepannya sustain. Saya juga baru kepikiran belum lama, sebenarnya udah lama, cuman buat ngedapet. Saya dulu sempat riset, cuman mabok aja kita ngeriset nih kagak tumbuh-tumbuh segala macam. Sampai sempet nih orang pekerja saya ninggalin saya tuh, asisten saya ninggalin, gagal mulu gitu. Bapak ini sih ya komitmen ya. Orang kalau nggak komitmen mah nggak bakalan Ini kalau- begini. kalau Ini apa mah kayak apa penemu ya, betul ya Pak, kayak penemu. Enggak ya, lah, kan? enggak, Oh bukan invention, bukan ya? Sebenarnya Gua kagak tahu bahasa. Gue cuman bilang ya, petani mah gimana passion ya. Ya. Kalau saya bilang begitu, karena passion gue pengen alpukat gue sustain aja. Apa sih salah satu penyebabnya nggak sustain nih? Oh, rustok. Dan Bapak juga udah ngalamin ya, biar udah ngalah. mobil hilang gara-gara ngobatin pitopora juga bukan satu pengalaman yang enak dong. Iya. Siapa yang mau kayak begitu? Begitu. Jadi rustok ini mandatori kalau Iya. menurut Ya. Iya ya. Jadi keharusan ya teman-teman. Ini bukan Ini soal harus. apa yang di-attach di atas doang nih. ya Bukan soal read kayak apa Pak? Enggak. Sub 034. 034 kayak apa? Nicole, Mickey apa? Ya, apalah Sebutlah pokoknya. yang lain gitu. Hmm. Khas kayak apa kayak. Iya. Tapi ini masalah rustoknya ya. Ilmu baru nih teman-teman. Jadi bahasa dagangnya apapun makanannya, teh botol minumannya. Iya benar. Iya benar. Teh botol Atasnya berikan. terserah deh Terserah. mau apa. Bawahnya yang harus diperhatiin. Wah ini sih beda banget. Bukannya kita mau jualan rustok ya, Iya. bukan ya. Betul, Ini betul. sementara, apa ya kita Ini juga masih diperjuangkan ini kan ya Pak. Iya. Tapi ilmu bahwa ternyata rootstock itu mandatori itu mesti kita sampaikan. iya. Kan 2 bulan terakhir ini postingan saya masalah endorsement Iya makanya kan alpukat. apa? Setelah Pak Yosua balik dari luar, dia bilang kita ke Pak Zeki dulu lah. Apa itu dia posting di sini di Facebooknya. Aduh, kita Dia nggak ngerti lah. ngomong telepon ngebul. Ngomongin gini by telepon ngebul dia. Iya lah gimana? Ini supaya lebih enak ketemuan, ya udah ketemuan, akhirnya dibuka nih semua supaya apa yang didiskusi ini minimal jadi Manfaat. pencerahan lah Betul, buat betul, teman-teman betul, gitu betul. loh. Betul. Ya ini bukan 1-2 negara yang sudah melakukan ini, semua petani alpukat di dunia ya begini. Dan kita Rustok seben- is, ya rustok is Sebenarnya. number one. Iya. Dan kita pingin Ya, kita maju kita gitu. maju. Iya. Petani di Indonesia ada hasilnya gitu ya Pak. Karena kita kan belum sampai generatif ya. Iya. Kita belum sampai. Tapi kan kayak Pak Haji dan teman-teman Pak Haji udah ngalamin, udah tinggal mau dipanen. Bubar. Siapa yang mau kayak gitu? Masa aja kita mau kita. Teman saya Itu baru nanam dikit alpukat tanamnya. khas 2 bulan panen, 2 bulan mau panen udah dihitung 75% rontok. Dan ditanam di dataran tinggi Lembang. Sebenarnya klimatnya dapat. Dapat. Terus dia cerita gejalanya apa begini-gini. Solusi saya apa? Bawa pacul. Hah? Bawa pacul apa? Tebang. Bubarin tuh. Karena Phytophthora udah Gak bisa sembuh lagi tuh Pak. nggak bisa. Dia sudah ada di tanah itu. Sudah masuk ke struktur batangnya. Artinya pohonnya Udah kejangkit Tinggal- Phytophthora. Nah tinggal- terus akarnya busuk. Kalau udah akarnya busuk kan nggak ada Bilang apa serapan sih? nutrisi. Mau bilang apa ya? tinggal tunggu mati aja Iya sebenarnya. makanya saya bilang bawa pacul. Tapi gini, kita bawa pacul nih, kita bongkar misalnya ya, meskipun bongkarnya sambil nangis sih sebenarnya Iya, ya, iya. udah mau buah loh, udah buah malah. Udah buah. Kita tanamnya lagi, Bisa. bisa. Tapi dengan rootstock yang proven adaptif terhadap Enggak, Phytophthora, gini. atau apa? Tanahnya Anda gali dulu. Ya. Treatment dulu. Di treatment dulu, dikasih fungisida lah apalah ya. CU juga, terus dijamin 2 bulan, dibolak-balik biar kena matahari kan jamur relatif. Habis itu tanaman yang Iya, rustoknya tahan rootstocknya adaptif. Phytophthora. Ya, adaptif terhadap Phytophthora. Toleransi, Toleransi ya. ya. Bukan adaptif, sorry. Toleransi terhadap Phytophthora. Phytophthora.
Begitu. Kalau ditanam dengan batang yang Sama sama, ya bubar lagi 4 tahun lagi. siap-siap ngelus dada. Nggak tahu 4 tahun, mungkin 2 tahun. Udah langsung tewas ya. Iya, nggak tahu juga kita. Ya itulah yang ditakutkan petani alpukat di dunia. Anda bisa baca kok itu. Dan Ya. di berbagai dunia. Sebenarnya ya kalau saya ngobrol-ngobrol ya sama Pak Yosua gitu ya, kita kadang-kadang mikir gini, kita yakin nggak ya bakal berbuah yang gimana gitu hasilnya, kita juga nggak yakin gitu. Jadi kayaknya jadi petani ini adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak pasti. Itu nggak sih Pak? Iya. Jadi kita juga nggak berani, kayak misalnya Pak Yosua bilang, Pak kalau nanti saya buka kebun yang besar, saya bilang gini, kan yakin kita mau buka kebun yang besar? Orang seolah-olah itu ketidakpastian semua di depan gitu. Buah, ya, bagi Ketidakpastian gitu bagi di depan. saya yang saya lihat ya Pak Haji ya, meskipun kita belum ada buah di kebun gitu ya, probabilitas keuntungannya itu atau panen yang kita bisa profit yang kita bisa dapatkan itu perbandingannya cuma 40 banding 60. Dari mana 40-60 bahkan tidak Tidak. pasti, bahkan sama sekali tidak pasti. Ya, Nah, kalau dengan kayak- cara seperti ini, Iya, iya. Minimal. ketidakpastian itu kita minimalisir. Iya, iya, Itu iya, kan yang betul, Bapak maksudkan. Betul, betul. Resiko itu kita kecilkan. Iya. Betul ya, Pak? Betul. Dah, teman-teman. Mudah-mudahan pencerahan ya. Ya, ini sangat mencerahkan. Bisa ditarik nanti, dipikirkan, dan ya terserah, tetap terserah kepada keputusan kita masing-masing. Ya. Khususnya apalagi teman-teman yang mau membuka Baru mau membuka, baru ya, Ya. baru mau tertarik, baru mau buka gitu. Ternyata Harus rootstock itu rootstock is number one ya, Kan jeruk mandatory. aja juga kan udah punya rootstocknya JC itu, Iya, betul. Japanese Citron. Ya kita dengar kan. Kalau Anda Di- tanam bukan Japanese Citron, berbuah. Tapi apakah produktivitasnya tinggi? Nggak Satu. tahu. Apa Iya. bagaimana tahan terhadap penyakit? Nggak tahu semua. Semua nggak tahu. Daripada kita coba-coba, mendingan udah ada yang pasti yang aja. pasti. Iya. Kayak Oke. begitu. Ini nggak ngejamin 100% tahap Phytophthora ya. Dia bukan kebal terhadap Phytophthora ya, tapi toleransi. Toleransi. Dan udah dipakai di seluruh dunia. Di Berdasarkan- petani komersial, bukan petani ecek-ecek di rumah, bukan. Ya, udah kelasnya komersial. Oke, Pak, supaya kita ini closing statement lah dari Pak Zeki, karena saya sampai nggak bisa nanya saya. Ya. Silakan Pak. Ya, closing apa ya? Kalau saya sendiri mau nanam alpukat sekarang ya batang bawahnya kudu jelas. Supaya kedepannya kita meminimalisir yang tadi dibilang. Risiko ya. Resiko. Kan saya udah ngalamin di kebun. Jadi saya mau nanam terus, saya juga mau akan ada riset di kebun seuprit ini. Gitu, dengan batang Cutano dan Duk Seven. Bagaimana? Bagaimana support terhadap varietas A, B, C, D, dan seterusnya. Oh, jadi masih panjang ini Pak. Panjang prosesnya, tapi minimal kita udah punya batang bawah yang standar Kita udah dunia. Itu yang tujuannya mah biar canceling ya. ATM kita nggak mati tengah jalan. Iya benar. Iya benar. Ya kalau kayak tadi saya Tadi cerita benar. temen setengah kebunnya bubar, kan di tengah jalan belum balik BP-nya Iya. udah bubar. Hah? Udah puyeng dia. Oke. Kayak begitu. Itu aja closingnya. Thank you. Roasted must be considered Ya. Mandatory. mandatory. Sebelum kita Ini- memulai Ini semuanya. kedepannya kalau misalnya saya nanam, saya akan Jadi- dasarkan dari Rootstock. rootstocknya itu jelas Harus- apa enggak gitu ya. Teman-teman banyak banget yang WhatsApp saya ya di nomor Mangalo Farm itu, dia selalu tanya, Bu, kebun saya apa namanya MDPL-nya sekian, saran dong varietasnya apa gitu, saran. Sekarang nggak berani saran lagi, rootstocknya dulu dibenerin ya teman-teman, termasuk. Kalau dulu saya pede banget, oh ya kalau segini pakai ini. Segini. PD-nya Anda kan sama dengan PD-nya saya. Iya ya kan, kita gara-gara diajarin sama Ya memang, dan senior. semua kan begitu. Iya. Begitu datangnya info ini kan bikin. Bubar kita pikirannya. Nah jadi teman-teman ternyata kita nggak usah dulu ngomong varietas apa. Kita siapin dulu deh rootstock kita kayak Iya. gimana, baru nanti ya apa Richiapus on Jutano kah, I don't know, Mickey on Jutano kah. Iya. Itu yang paling penting. Dan kita bisa bikin F1 Mickey loh. Bisa bikin F1 apa Richiapus, bisa bikin Khas. F1 khas. Tapi janganlah khas bikin F1. Kenapa? Indukan khas itu matinya karena Phytophthora. Oh, iya. Sinamomi, ngapain Anda bikin F1-nya khas? Iya. Iya, kan Mendingan yang udah berubah yang tahan ya. sedikit ya. iya, kayak begitu. Nah, Oke. jadi kalau
kalau kita punya ada satu orang punya varietas alpukat bagus ya, misalkan dia namain apa ya, pameling atau apa ya. Terserah dah Terserah namanya. gitu apa. Kita juga bisa bikin kok indukan kayak pameling, persis kayak indukan pameling. Ya kita cangkok bikin F1. Karena secara vegetatif, Vegetatif. exactly the same Yes. dengan 100%. Dengan pohon like induk. mother tree. Same like mother tree. nah itu dia. Bisa. Dan kita juga bisa kirim-kirim ke luar loh. Maksudnya keluar Pulau Jawa dengan ongkos yang murah. Kan yang kita hasilin cangkok. Nggak perlu begini ya. Nggak perlu begini. polybag ya. Jadi segini doang kita kirim nih. Iya bener loh ya. Iya. Tapi kalau misalnya Biaya segini, kirim bisa lebih dipotong murah lagi loh. nggak? Hah? Kecilin lagi nggak dia? Buat apa? Oh, iya, iya. Mau dikecilin juga boleh, cuman buat apa? Ini mah berapa sih? Iya. Oke. Yang berat tuh kan ini. Kalau Yang kita berat kirim tuh bibit ini. keluar pulau tuh ini. Ini. Satu ini mungkin bisa 20 apa 20. Oh, lebih dong. Gope bisa 30. Hemat ongkir. Ongkir. Udah teman-teman. Ngumet makasih. Nanti episode selanjutnya. Kita ulik lagi. Makanya- Ya. Belajar terus ke Pak Zeki. Ya. Pokoknya tiap kita bisa kita akan datang ke Pak Zeki untuk belajar. Siap, Ya, siap. jadi kita dibukakan. Thank you for watching. Thank you. Bye. Makasih Pak Zeki. Bye. Siap Ilmunya. sama-sama. Makasih Pak Haji ya.